Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, bertemu kembali dengan Bapak. Kita masuk ke pertemuan yang ketiga, masih di bab sifat koligatif larutan. Setelah kemarin di pertemuan kedua kita belajar tentang penurunan tekanan uap, artinya penambahan zat terlarut itu menyebabkan tekanan uap turun gitu ya, menjadi lebih kecil dibandingkan waktu masih pelarut murni. Nah, di pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas adalah sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih. Lambangnya adalah delta TB ya. Baik, kita akan kenalan dulu dengan titik didih. Titik didih itu apa sih? Jadi titik didih itu ternyata adalah suhu pada saat tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu titik didih itu bergantung pada tekanan di permukaan. Nah, untuk kondisi normal atau standar itu berarti di permukaan laut. Jadi standarnya adalah permukaan laut, itu tekanan permukaannya adalah 760 mm Hg atau 1 atm. Nah, pada kondisi standar kita ketahui bersama, standar itu berarti 1 atm ya, atau 760 mm Hg. Nah, air itu mendidihnya di suhu 100 derajat Celcius. Jadi di kondisi 1 atm, air itu mendidih di suhu 100. Bisa nggak ya air itu mendidih kurang dari 100 derajat Celcius? Jawabannya adalah bisa. Jika air ini kita masak di tekanan permukaan yang lebih rendah dibandingkan 1 atm, yaitu di mana? Yaitu di pegunungan. Nah, di pegunungan itu tekanan permukaannya lebih rendah dibandingkan permukaan laut. Sehingga kalau mungkin nanti bisa mencoba sendiri, mana tahu ada yang hobi em, ke ini ya, jalan-jalan ke gunung misalnya, atau ya ada yang keluarga di daerah dataran tinggi misalnya di Kerinci, bisa membuktikan bahwa di sana di Kerinci itu contohnya air lebih cepat mendidih dibandingkan air kita di Bajubang ini ya. Kenapa? Karena di Kerinci tekanan permukaannya rendah. Semakin rendah tekanan permukaan, berarti air juga semakin mudah untuk mendidih. Dan sebaliknya nanti ya. Berarti kalau kita membandingkan antara dataran tinggi dengan dataran rendah, berarti nanti yang lebih lama mendidihnya adalah ketika kita masak air di dataran rendah. Kenapa? Karena tekanan permukaannya tinggi. Nah, sekarang kita akan cari tahu ada beberapa hal yang perlu diingat tentang titik didih ya. Yang pertama adalah yang mau kita bahas adalah kalau air tadi itu mendidihnya di suhu 100 derajat Celcius, berarti kalau jika ditambahkan zat terlarut, ini masih air murni, jika ditambahkan zat terlarut, misalnya kita masukkan urea misalnya, berarti apa yang akan terjadi? Bagaimana titik didihnya? Ini titik didihnya adalah 100 derajat Celcius waktu murni. Ketika ditambahkan urea, maka nanti menjadi berapa titik didihnya? Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Yang jelas, penambahan zat terlarut itu akan menyebabkan kenaikan titik didih. Artinya titik didihnya akan naik. Jadi kalau air itu mendidihnya di suhu 100 ketika air murni, berarti kalau ditambah urea nanti mendidihnya di atas 100. Nah, di atas 100 itu berapa? Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Siap semuanya ya? Baik, yang perlu diingat adalah konsentrasi yang akan kita gunakan nanti adalah dalam satuan molalitas. Konsentrasi molalitas. Jadi besarnya kenaikan titik didih nanti itu tergantung pada besarnya molalitas. Nah, kalau di tekanan uap kemarin itu fraksi mol, kalau di titik didih ini nanti yang kita gunakan satuan konsentrasinya adalah molalitas. Oke, itu yang pertama, berarti harus diingat cara mencari molalitas ya.
Yang kedua adalah delta TB. Jadi kan delta TB nih, cara mencari delta TB itu adalah titik didih larutan dikurang titik didih pelarut murni. Nah, titik didih pelarut murni ini berarti nanti lambangnya adalah TB0, sedangkan titik didih larutan ini lambangnya adalah TB. Nah, yang nanti akan banyak ditanya itu TB. Nah, berapa TB-nya? Kalau TB 0, ini kita harus ketahui bersama. Kalau dia yang digunakan air, berarti nilai TB 0 adalah 100 derajat Celcius. Jika yang digunakan bukan air, berarti nanti akan dikasih tahu di soal berapa nilai titik didih pelarut murninya. Oke, jelas ya. Nah, dari sini berarti nanti kita akan dapatkan rumus. Jadi rumus yang dicari adalah ini dia, delta TB. Delta TB itu rumusnya M dikali KB. M ini apa? M ini adalah molalitas. Nah, molalitas itu kan rumusnya ini dia, gram per mr kali 1000 per P atau gram pelarut. Nah, berarti tinggal nyari molalitas nih. Jadi tugas kita tuh nyari molalitas sebenarnya. Kalau KB Pak, kalau KB ini nanti ada di soal. Nah, ada di soal. Jadi tenang saja. KB-nya ada di soal, kita tinggal nyari molalitas. Nah, dapat molalitas tinggal dikalikan dengan KB. Oke. Jadi ini ingat rumusnya, delta TB itu M kali KB. Nah, begitu dapat delta TB, maka kita masukkan ke rumus yang ini dia. Delta TB itu, jadi delta TB itu sama dengan TB dikurang TB 0 ya. Nah, nanti dari sini dapatlah TB. Berarti TB sama dengan TB 0 ditambah delta TB. Berarti hasil carian delta TB kita untuk dimasukkan ke dalam rumus yang ini. Oke, ini rumus yang pertama. Ini hasil tadi penjabaran rumus yang kedua. Demikian untuk penjabaran kenaikan titik didih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.